butuh dukungan daripada teman-teman di klub masing-masing. Ingin saya sampaikan bahwa apapun kegiatan kita itu orientasinya untuk prestasi sepak bola olahraga. Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 soal sistem olahraga nasional bahwa membangun sepak bola dan olahraga amatir butuh sentuhan tangan pemerintah. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman di ASKAP, ASKOT, bahkan klub untuk membangun sinergitas dengan pimpinan kepala-kepala daerah di kabupaten kota. Kita diperhadapkan dengan kendala-kendala bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Joka dan dari Bitung tadi bahwa ternyata ada kegiatan-kegiatan sepak bola yang tidak diikuti oleh klub-klub yang notabene anggota PSSI Sulawesi Utara yang gelarannya menjadi tanggung jawab ASPRO. Kenapa boleh terjadi? Ini terjadi karena kita kekurangan infrastruktur dan kemampuan untuk mendorong sepak bola ini maju. Ingat, membangun industri sepak bola yang profesional, yang menuju arah yang lebih profesional, maka kita butuh pendanaan yang besar. Kita butuh infrastruktur yang jelas, kita butuh instrumen yang baik, sehingga kolaborasi membangun sepak bola ini butuh kebersamaan. Saya memberi apresiasi pada teman-teman yang sudah mengikuti yang namanya Liga 3, yang mengikuti yang namanya Suratin 13, 15, dan 17. Tapi belum cukup sampai di situ. Ingat, kita masih berkutat di kegiatan-kegiatan skala daerah. Anggaran tidak terlalu besar, tapi orientasi kita adalah nasional. Andai kata tim-tim yang juara ini ikut kegiatan nasional terkendala, ini juga jadi catatan penting bagi kita. Oleh sebab itu saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Ketua. Paling tidak ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya daerah, maka kita butuh infrastruktur dan instrumen pendukung yang jelas. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingin mengajak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 sistem olahraga nasional, maka kita harus membangun komunikasi positif dengan kepala daerah di daerah kita masing-masing. Karena apa? Amanat Undang-Undang Nomor 3 ini memberi ruang yang namanya olahraga amatir, bukan cuma sepak bola. Tapi karena hari ini di ruangan ini kita bicara soal instrumen sepak bola, maka saya mau mengajak amanat undang-undang dan aturan ini memungkinkan untuk ditata di APBD. Ini penting. Saya mau kasih contoh. Di Kota Manado Pak Abid punya komunikasi yang positif dengan kepala daerah. Saya yakin ke depan ini akan berjalan baik. Ada orang bilang begini, jadi ketua ASKAP mesti punya uang banyak, jadi ketua klub mesti punya uang. Tidak juga. Kita butuh inovasi, kita butuh kreativitas, kita butuh rekam jejak yang jelas untuk dapat berkomitmen dengan pemerintah. Karena pemerintah memegang peranan penting. Ingat, saya perlu sampaikan dalam forum ini bahwa kita terkendala yang namanya infrastruktur lapangan. Rata-rata lapangan di daerah itu dimiliki oleh kepala daerah. Oleh sebab itu Pak Ketua, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan kenapa ada kegiatan-kegiatan kita yang agak terkendala untuk penggunaan lapangan. Karena lapangan contoh untuk kegiatan di Sulawesi Utara, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur memberi ruang kepada kita untuk dapat menggunakan lapangan Stadion Kelapa. Tetapi kendalanya adalah kita ingat dengan volume pertandingan yang begitu padat, begitu besar, maka lapangan ini bisa rusak. Sedangkan ini lapangan yang menjadi primadona Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, di kesempatan ini saya mau mengajak juga teman-teman, mari kita juga memberi ruang, buka hati kita bahwa ketika pelaksanaan Suratin dan Liga 3 yang depan mata kemungkinan akan digelar di tanggal 10 dan akan berakhir juga di tanggal 10 bulan Februari nanti paling lambat, karena seri nasional akan diputar tanggal 20. Otomatis yang juara di Sulawesi Utara ini sudah harus ada di Jakarta atau di tempat yang akan ditentukan nanti paling tidak tanggal 17-18 bulan Februari. Kita selesai ini mungkin selesai berkongres akan mengadakan manager meeting untuk pembagian grup dan penentuan siapa-siapa yang akan menjadi tuan rumah. Ini juga perlu kita pikirkan bersama, karena Kota Manado terkendala lapangan, maka paling tidak kabupaten kota yang siap ada klubnya, ada yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan, maka kita akan menggelar kegiatan ini supaya berjalan simultan, bergerak bersama,
dan kita akan melahirkan juara yang benar-benar bisa mengharumkan nama Sulawesi Utara. Di kesempatan ini juga saya ingin memberikan banyak selamat kepada Persita Talaut usia 17. Tepuk tangan. Hari ini kita boleh bicara bahwa sepak bola Sulawesi Utara di tangan Jode Ganda sebagai ketua Asprof yang didampingi oleh teman-teman Exco boleh melahirkan juara yang baru. Kalau dulu orang bilang klub-klub yang dari kepulauan, yang dari pinggiran Sulawesi Utara, seakan-akan ini cuma tempat kumpul poin. Tapi hari ini Talaut boleh buktikan juara Sulawesi Utara. Bahkan bukan cuma itu Pak Ketua. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, dalam kegiatan Asprof pelaksanaan Porprov di Bola Mongondo Raya, kita tahu bersama rata-rata yang lolos adalah dulunya tim-tim yang dianggap kerdil di Sulawesi Utara. Salut buat Polmong Selatan, salut buat Sangihe, salut buat Talaut. Hari ini kita boleh bicara bahwa sepak bola kita semua sama. Di lapangan bukan persoalan infrastruktur yang kuat, tapi realita di lapangan bahwa ketika instrumen ini kita jaga, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan itu maha adil, yang mempersiapkan tim itulah yang akan menjadi pemenang. Kalau Bitung sudah 3 periode berturut-turut Pak Ketua dalam kegiatan Porprov, saya kira ini juga patut kita apresiasi karena persiapan dari Bitung sangat luar biasa. Bolsa cuma orang bilang agak tasoi sedikit Pak Ketua, karena ternyata Dewi Fortuna berpihak kepada Bitung. Untuk 15 tahun Sulut United, Pak Ketua juara usia 15 tahun Surati. Infrastruktur, manajerial maupun kualitas pelatih ternyata terjawab di lapangan. Tim yang secara manajerial baik boleh menghasilkan juara. Ini juga perlu jadi catatan bagi kita ke depan bahwa paling tidak kita mempersiapkan tim. PS Manado untuk kedua kali menjuarai usia 13 tahun. Mereka mempersiapkan tim 1 tahun, bukan cuma 2 bulan, 3 bulan. Artinya ini jadi catatan penting bagi kita. Ketika kita bangun sepak bola dengan positif, kita bangun dengan hati, kita ajak teman-teman, mari ketika di lapangan kita boleh berbeda untuk mencapai satu tujuan kemenangan. Tapi yang pada intinya ketika kita mempersiapkan tim Sulawesi Utara, kita harus bersatu padu. PON ada di depan mata. Diawali dengan prakualifikasi PON. Tadi Pak Ketua sudah menyentil bahwa persiapan prakualifikasi PON kita butuh dukungan dan support dari teman-teman. Soal siapa yang akan jadi pelatih itu adalah kewenangan ketua dan teman-teman Exco. Tapi paling tidak siapa yang akan mendorong sepak bola yang maju ini, kita butuh dukungan dari setiap askar, askot dan klub. Siapapun pemain yang terpilih, ini adalah kewenangan murni dari pelatih tanpa intervensi dari seluruh Exco. Begitu juga ketika kita berhasil menjuarai yang namanya Prapopnas, kita boleh lolos dikelilingi oleh tim-tim yang sudah mempersiapkan 3 tahun. Saya bicara dengan salah satu petinggi Asprof di Maluku, dari Maluku Utara, dari Papua Barat. Rata-rata 2-3 tahun kita mempersiapkan diri. Sulawesi Utara maksimal kita mempersiapkan diri 2 bulan. Rekrutmen daripada pelatih maupun pemain ini jadi tanggung jawab pelatih. Tidak ada intervensi daripada Asprof. Kita boleh berhasil. Kita boleh mengalahkan tim-tim yang sudah mempersiapkan dengan pelatihnya yang 3 tahun. Sampai dari Maluku bilang, Pak Hengki berapa tahun persiapan? Saya bilang nih anak-anak rata-rata dari kabupaten kota. Kami seleksi hampir 2 minggu, persiapan tim 1 bulan 3 minggu. Kami kurang lebih 2 bulan persiapan. Dia bilang, kami ini dari kelas 1 SMA sudah dididik. Ini anak-anak rata-rata kelas 3 SMA. Jadi sudah memasuki tahun ketiga. Orang menang 2-0. Kaget. Mereka tidak percaya. Bahkan saya bilang ketika kami hadir di sini karena semangat dari Ketua Asprof dan Pak Gubernur yang mendorong sepak bola boleh ada di sini. Dan kita boleh ada di Palembang nanti kalau Tuhan berkenan bulan Februari dan bulan Maret. Tapi perlu jadi catatan Pak Ketua, kemungkinan regulasinya agak berubah. Kemungkinan yang direkrut yang bisa masuk adalah usia tahun 2006, 2007, 2008 yang usia sekolah. Jadi coach yang bawa tim Popnas cepat harus berbenah karena rekrutmen pemain ini harus
jelas karena yang lalu ikut dalam Prapognas rata-rata usia 2005. Artinya 90% pemain ini akan keluar out dan digantikan oleh pemain-pemain yang baru. Saya berharap kita saling mendukung. Silakan coach untuk mempersiapkan tim ini. Tapi paling tidak apa yang saya sampaikan ini adalah semangat kita untuk membangun sepak bola Sulawesi Utara di tangan Pak Ketua Profesi Sulawesi Utara jadi lebih baik ke depan. Tuhan memberkati. Salam olahraga. Makasih.